Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darhatul Jamila Putri, NPM 719212827. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai ratu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan kepada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabatan dari pasal 33 UUD 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 UUD 45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi, koperasi dalam pasal 33 UUD 45, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu, setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itulah, bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 45, khususnya pasal 33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam UUD 45 ini, diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar, serta prinsip-prinsip koperasi. Syarat pendirian koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan di perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer terdiri dari 20 orang, akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer. Pendiri koperasi memajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi atau bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder, MPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan atau sekunder. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu 1. Perencanaan pendirian koperasi.
2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dasar dinas. 3. Rapat pendirian koperasi. 4. Verifikasi nama koperasi. 5. Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. 6. Verifikasi dokumen permohonan. 7. Mekanisme di Sisminkop. 8. Pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. A. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. B. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.